Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sainsnya ke bab 4 tentang how magnet work. Today we will learn in the new chapter, chapter 4 about how magnets work. Let's continue on part A. We will talk about what is magnet. First, I will give you a story about Aisyah. Aisyah found a magic stone. It's called a magic stone. It can attract iron nails. What is Aisyah's magic stones? Why is it able to attract the iron nails? Now, in this condition, that's why let me zoom this part. Okay, this is a magic stone. Aisyah called this stone is a magic stone because it can attract iron nails. The magic stone is a lodestone. It's a natural magnet. Nah, jadi pada kasus ini Aisyah itu sebelum tahu bahwa itu namanya adalah magnet, dia menyebutnya magic stone. Kenapa magic stone? Karena dia bisa menarik paku yang terbuat dari besi. Nah, paku-paku ini kenapa bisa ditarik oleh magic stone? Karena magic stone-nya ini punya sifat magnetik, ya, punya sifat magnetik atau natural magnet. Nah, today magnet are usually man-made. Jadi pada belakangan ini magnet itu jarang yang ditemukan magnet secara alami, akan tetapi sudah diproduksi oleh manusia yang terbuat dari iron, dari besi atau dari baja. Itu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, magnet come in different shapes, different size, depending on their uses. Jadi magnet itu bentuknya bermacam-macam, ukurannya bermacam-macam tergantung kegunaannya ya. Ada ring magnet, ada button magnet, bar magnet, U-shape, or horseshoe. Ya, jadi magnet-magnet ini macam-macam bentuk dan ukurannya. Ada yang U, ada yang seperti cincin, ada yang magnet batang, ada magnet tapal kuda. Ya, bentuknya seperti tapal kuda. Nah, bagaimana cara kita merawat magnet? Ya, ada beberapa cara yang digunakan untuk eh, merawat magnet atau beberapa cara yang perlu kita lakukan ketika kita bersinggungan dengan magnet. Ya, yang pertama, ketika adik-adik punya magnet di rumah, jangan tempatkan magnet itu di dekat barang-barang elektronik ya. Karena ketika magnet ini didekatkan di barang-barang elektronik, ini nanti bisa merusak alat-alat elektronik tersebut ya. Nah, misalnya ada komputer misalnya. Nah, jangan letakkan magnet ini di dekat komputer, televisi, atau telepon, atau apapun ya. Yang terbuat, yang di dalamnya ada komponen magnet di dalamnya. Nah, magnetnya ini mungkin bisa jadi magnet ini nanti merusak alat-alat tersebut. Nah, yang kedua, kalau kita punya magnet jangan dijatuhkan atau jangan dibanting. Karena kalau nanti kita banting magnetnya, maka magnetnya nanti sifat kemagnetikannya akan berkurang, ya, akan menjadi semakin lemah atau weaker. Yang ketiga, ketika kita punya magnet, ya, supaya magnet ini tetap kuat sifat kemagnetikannya, maka yang perlu kita lakukan adalah use a keeper to keep a magnet strong. Keeper itu maksudnya adalah magnet itu kita tempeli besi. Besi ini ketika kita tempelkan dengan magnet akan menjaga supaya magnetnya nanti sifat kemagnetikannya akan tetap kuat, ya, tidak menjadi lemah. Jadi itu, ya, how should we do to handle magnets? Kita lanjut ke halaman 86. Ya, can a magnet pull or attract all materials? Of course not, ya. Magnet itu tidak bisa menarik atau menolak semua benda, hanya benda-benda tertentu saja. Benda-benda tertentu saja. Misal sini. Nah, ini ada magnet, dia bisa menarik paku. Kenapa bisa menarik paku? Karena terbuat dari besi, gitu ya. Kalau dikasih penghapus, apakah bisa?
Tentu saja tidak bisa, karena magnet tidak bisa menarik karet atau bahan-bahan yang terbuat dari karet. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi ini bisa dicoba di rumah ya, kalau ada punya magnet, dan kesimpulannya adalah magnet can pull or attract magnetic material. Jadi hanya benda-benda magnetik saja yang bisa ditarik oleh magnet. Yaitu apa? Nah, benda-benda yang terbuat dari besi dan baja itu adalah contoh. Ya, itu adalah contoh benda-benda magnetik. Benda-benda magnetik. Nah, itu ya. Nah, to pull of magnet or magnetic material is called magnetic force of attraction. Jadi magnet pada saat menarik suatu benda atau menolak suatu benda, kebanyakan menarik ya. Kalau menolak itu kalau magnet ketemu magnet. Baik, saya ulangi ya. Jadi magnet itu kalau menarik suatu benda, kenapa bisa menarik? Karena magnet itu punya gaya, namanya gaya magnetik. Gaya magnetik. Jadi itu nanti bisa diukur. Tapi ini akan dipelajari pada tingkatan nanti ketika adik-adik sudah belajar ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi bisa diukur besaran gaya tariknya magnet berapa. Gitu ya. Nah, kemudian magnet itu bisa menarik suatu benda sekalipun tanpa bersentuhan loh ya. Sekalipun tanpa bersentuhan. Adik-adik pernah mainan di rumah? Misalnya di sini Lili nyoba ini kan, ada klip di tali, talinya ini dikasih isolasi supaya nanti pada saat tertarik tidak ke atas. Nah, ketika kita letakkan di magnet di atasnya, maka klip ini akan tali ini akan tegak. Karena apa? Karena klip ini ditarik oleh gaya magnet meskipun tidak bersentuhan. Jadi seperti itu. Magnet tetap bisa menarik suatu benda sekalipun tidak bersentuhan. Ya. Sekarang iron is a metal, so all metals can be attracted by magnet. Nah, Tom mengatakan seperti itu, bahwa semua logam itu bisa ditarik oleh magnet. Jadi ada perbedaan antara iron and metal ya. Kalau iron itu besi, tapi kalau metal itu adalah logam. Ya, logam. Beda ya. Nah, kemudian Raj menjawab, I don't think all metal can be attracted by magnet. Jadi, tidak semua logam itu bisa ditarik oleh magnet. Yang bisa ditarik oleh magnet secara kuat itu adalah besi dan baja. Nah, untuk benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetik. Ya, benda non-magnetik. Nah, di sini kesimpulannya ada beberapa logam yang non-magnetik, yaitu adalah metal such as aluminium, copper, gold, and silver are not non-magnetic. Jadi aluminium, kemudian ada tembaga, ada emas, perak, itu adalah benda-benda logam yang termasuk ke dalam non-magnetic. Gitu ya. Nah, materials that are not metals and also non-magnetic, contohnya adalah plastik, karet, kaca, dan kain. Nah, itu adalah benda-benda non-magnetik, non-logam. Seperti itu ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita baca sama-sama di sini. Yang pertama, nah, magnet itu yang dibuat oleh manusia, sebagian besar bahan bakunya adalah besi dan baja. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda magnetik saja. Contohnya ada besi dan baja, itu adalah contoh benda magnetik. Nah, tarikan magnet terhadap suatu benda, ya, itu menghasilkan gaya. Namanya adalah gaya magnetik. Gaya magnetik. Nah, sama kayak kita mendorong suatu benda itu bisa jatuh. Kenapa? Karena kita mengeluarkan gaya dorong. Kalau magnet pun juga sama. Kenapa magnet bisa menarik suatu benda? Kenapa magnet bisa menarik besi? Karena magnet memiliki gaya tarik magnet atau gaya magnetik. Nah, magnet tidak bisa menarik benda-benda non-magnetik. Ya, benda non-magnetik dibagi dua. Yang pertama adalah benda non-magnetik logam, terdiri dari aluminium, copper, gold, and silver. Yang kedua adalah benda non-magnet.
benda non-magnetik yang bukan logam, ya. Itu contohnya adalah gelas, kaca, karet, kain, dan sebagainya. Jadi itu yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Baik, kita akhiri. Terima kasih untuk hari ini. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.